Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini. Untuk minggu ini kami dari kelompok saya yang terdiri dari Siti Sarasiagian, Ibu Gie Wahyuni, dan Ibu Fitria Puspa Dewi akan mempresentasikan materi yang terbagi menjadi 3 bagian dengan judul besar yaitu residu kuadratis. Dan untuk materi yang pertama, pembagiannya akan disampaikan oleh Ibu Gie Wahyuni dan selanjutnya Ibu Fitria Puspa Dewi dan yang terakhir oleh saya sendiri. Kepada Ibu Gie Wahyuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu, tapi suaranya putus-putus. Untuk hari ini kami akan menyampaikan ada 3 materi. Yang pertama adalah kongruensi kuadratis, yang kedua adalah teorema Euler dan lemma Gauss, dan yang ketiga adalah kebalikan kuadratis. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai kongruensi kuadratis. Sebelum saya menjelaskan kongruensi kuadratis, kongruensi merupakan cara lain untuk menyajikan keterbagian, dan kongruensi berhubungan dengan suatu bilangan bulat yang terbagi disebut dengan P, yang mempunyai modulu P. Contohnya misalkan A kongruen B modulu P. Nah, kuadratis itu adalah fungsi ataupun persamaan kuadrat. Yang seperti ini, yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sedangkan bentuk umum kongruensi kuadratis adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C kongruen terhadap 0 modulu P. Dengan A, dengan nilai A itu tidak sama dengan 0. Sedangkan P adalah bilangan prima ganjil yang lebih besar dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa A, P sama dengan 1. A, P ini bisa juga berarti A modulu P. Dengan keadaan A, P sama dengan 1, yang akan mengakibatkan adanya suatu kongruensi linier, ini dianya, kongruensi linier, AK kongruensi 1 modulu P, memiliki penyelesaian A, P yang memiliki EPB terbagi 1. Dengan demikian, A mempunyai inverse perkalian A pangkat min 1 sama dengan K modulu P. Sehingga AK kongruensi dari 1 modulu P. K ini, K merupakan inverse dari modulu P. Nah, untuk berikutnya, kongruensi dapat disederhanakan menjadi, yang pertama adalah kita membuat bentuk umumnya dulu, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kongruensi 0 modulu
P. Nah, A itu semua yang ada ini dikalikan dengan K, yaitu inverse dari perkaliannya. A dikali K, B dikali K, C dikali K, yang merupakan kongruensi dari 0 modulo P. Nah, sedangkan A kali K itu sama dengan 1. Seperti yang tadi rumusnya, A kali K kongruensi 1 modulo P. Seperti itu. Maka AK menjadi 1. Ditambah BKX ditambah CK kongruensi dari 0 modulo P. Sehingga didapat X kuadrat ditambah BKX ditambah CK kongruensi modulo P. Dengan mendapatkan Q, kita mendapatkan Q A sama dengan BK dan R sama dengan CK, maka bentuk X kuadrat ditambah BKX ditambah CK kongruensi 0 modulo P dapat dinyatakan sebagai X kuadrat ditambah QX ditambah R kongruensi dari 0 modulo P. Contohnya, nah, di sini ada contoh. Kongruensi kuadratis 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 5 kongruensi terhadap 0 modulo 17. Penyelesaiannya. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini dapat ditunjukkan bahwa A itu adalah 4, yang ini. A adalah 4, seperti rumus bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C kongruensi 0 modulo P. Nah, nilai A-nya adalah 4, lalu P-nya adalah 17, yang ini P-nya. Maka A, P sama dengan 1. Serta inversi perkalian 4 adalah K sama dengan 13. Dari mana dapat K sama dengan 13? Perhatikan Bapak Ibu. Cara mencarinya adalah, berarti di sini A-nya A, P sama dengan 1. Berarti kan 4,17 sama dengan 1. Ini kan berarti 4 modulo 17 sama dengan 1. Nah, kita mau mencari bentuk umumnya seperti ini. AK kongruensi 1 modulo 17. Berarti A-nya 4 kali K kongruensi 1 modulo 17. Nah, kita mau cari nilai K-nya dengan cara, di sini ada 4 modulo 17. Yang pertama adalah 1. Kongruensi dengan 17 ditambah 1 berarti 18. Apakah 18 ini dapat dibagi habis dengan 4? Jika tidak, maka kita jumlahkan lagi. 18 ditambah 17 berarti 35. Apakah 35 ini habis dibagi 4? Kalau tidak habis, maka kita jumlahkan lagi. Jumlahkan lagi. Oke, kita jumlahkan lagi, dia menjadi 52. Maaf. 52. Jadi apakah 52 ini habis dibagi 4? Berarti kalau 52 dia habis dibagi 4, berarti 52 4 dikali 13. Maka 13 ini merupakan inverse perkalian 4 atau inverse perkalian dari 4 modulo 17. Maka dapatlah nilai K adalah 13. Nah, sebab ini ada sebabnya 4 dikali 13 sama dengan 52 kongruen dengan 1 modulo 17. Dengan demikian,
koefisien A sama dengan 4 dapat direduksi menjadi 1 setelah dikalikan dengan K sama dengan 13. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 4x kuadrat dikurang 9x ditambah 5 kongruensi 0 modulo 17. Maka kita masukkan tadi dengan bentuk berikutnya, yaitu kan A dikali K X kuadrat ditambah BKX ditambah CK sama kongruensi 0 modulo P. Maka 4 dikali 13 X kuadrat dikurang 9 dikali 13X ditambah 5 dikali 13 kongruensi 0 modulo 17. Sehingga didapat 52X kuadrat dikurang 117X ditambah 65 kongruensi 0 modulo 17. Nah, bentuk sederhananya bahwa 52 tadi adalah 52 tadi bernilainya 52 modulo 17 adalah bernilai 1. Maka di sini dapatnya X kuadrat. Nah, sekarang min 117 modulo 17. Kita mencari dulu min 117 modulo 11-nya. Min 117 modulo 17. Cara singkatnya dengan cara, jadi min 117 dibagi 17. Itu sama dengan 6,88, minus 6,88. Nah, kita bulatkan ke nilai yang paling terkecil, berarti 6, min 6, lalu kita kalikan dengan 17. Maka didapat 102. Minus 102. Bentar ya Bapak Ibu, lagi ada. Oke. Jadi min 6 dikali 17 sama dengan min 102. Nah, min 117 dikurang min 102. Itu sama dengan min 15. Nah, karena di sini masih minus, kita harus menghabiskannya dengan tanda positif. Berarti 17 dikurang 15, maka menghasilkan 2. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang 65 mod modulo 17. Nah, coba Bapak Ibu cari 5 modulo 17, bener nggak nih 14? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa? Bener nggak kita buktikan bahwa 65 modulo 17 dengan menggunakan cara saya seperti ini. Kalau hasilnya sudah positif, maka itu jawabannya. Dengan cara yang saya gunakan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? 14 Kang. Iya. 65 modulo 117 itu adalah 14. Coba menggunakan cara yang seperti ini.
Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah dapat? Bagaimana Bapak Ibu, apa dilanjut? Maka kalau caranya seperti ini adalah berarti kan 65 dibagi 17, itu dapatnya adalah 3,8. 3,82 ya, 3,82. Jadi kita ke bilangan yang terkecilnya, berarti 3 dikali 17. 3 dikali 17, 51. Nah, berarti 65 dikurang 51. Sisanya 14. Maka jawabannya 14. Ini dia jawabannya 14. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, tadi yang ini masih dalam bentuk penyederhanaan kongruensi kuadratis. Nah, sekarang kita masuk bagaimana penyelesaian kongruensi kuadratis itu. Ini tadi bentuk sederhana dari kongruensi kuadratis, yaitu x kuadrat ditambah qx ditambah r kongruensi 0 modulo p. Dengan p adalah suatu bilangan prima ganjil, dan 2, di sini kita masukkan 2, adalah bilangan prima genap. Maka dapat ditentukan bahwa 2, p habis dengan EPB-nya habis dibagi dengan 1. Adalah bilangan bulat M yang memenuhi 2M kongruensi 1 modulo P. Berarti bilangan bulat M inversi perkalian 2 modulo M-nya adalah dengan adanya M dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian dari x kuadrat ditambah qx ditambah r kongruensi 0 modulo P dengan mengubahnya menjadi kuadrat sempurna. Di sini ada kata kunci yaitu kuadrat sempurna. Nah, ini bentuk sederhana dari kongruensi kuadratisnya, yaitu x kuadrat ditambah qx ditambah r kongruensi 0 modulo P. X kuadrat ini 1 ini merupakan identitas ya. Q dikali 1 tetap hasilnya Q. Nah, Q kali 1x ditambah R kongruensi 0 modulo P. X kuadrat ditambah Q dikali 2M. Kenapa bisa berubah 2M? Karena kita tahu 2M sama kongruensi 1 modulo P. Jadi, 1 ini dirubah menjadi 2M. X ditambah Qm kuadrat dikurang Qm kuadrat ditambah R kongruensi 0 modulo P. Kenapa di sini ada Qm kuadrat, Qm kuadrat? Qm kuadrat, Qm kuadrat ini merupakan identitas. Jikapun dikurangkan, mereka menghasilkan nilainya 0. Lalu, X kuadrat ditambah Q dikali 2mx ditambah Qm kuadrat. Jadi kita sampai di sini difokuskan ke sini.
lalu dikurang Qm kuadrat ditambah R kongruensi 0 modulo P. Sehingga didapat X kuadrat ditambah Q dikali 2mx ditambah Qm kuadrat, pindahkan min Qm kuadrat ditambah R ke ruas sebelah kanan menjadi Qm kuadrat dikurang R modulo P. Sehingga kita menyempurnakannya dengan kuadrat murni biasa, bahwa ini X kuadrat ditambah Q dikali 2mx ditambah Qm kuadrat itu kan sama dengan X ditambah Qm kuadrat. Seperti itu. Ini artinya merupakan kuadrat murni biasa. Kongruensi dengan Qm kuadrat dikurang R modulo P. Nah, misalkan Y sama dengan X ditambah Qm dan K adalah Qm dikurang R, maka hasil terakhir yang dapat dinyatakan sebagai Y kuadrat sama dengan K modulo P. Dengan demikian, kongruensi semula dapat dirubah menjadi kongruensi dalam bentuk kuadrat sempurna. Dan penyelesaian kongruensi kuadratis ditentukan oleh nilai K dan P. Sebentar Bapak Ibu. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini tadi contoh yang pertama. Selesaikan kongruensi 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 5 kongruensi 0 modulo 17. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita menyederhanakan dulu bentuk 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 5 kongruensi 0 modulo 17. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapat bentuk sederhananya seperti ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 14 kongruensi 0 modulo 17. Nah, kita bentuk ke dalam kuadrat sempurna menjadi X kuadrat ditambah 2x ditambah 14 kongruensi 0 modulo 17. X kuadrat ditambah 2 dikali 1 tadi ini adalah identitas 1, X ditambah 14 kongruensi 0 modulo 17. Nah, X kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali 9. Kenapa ada 2 dikali 2, 9? 2 dikali 9. Nah, ini tadi kan dalam bentuknya seperti AM kongruensi 1 modulo P. Nah, jadi kalau A-nya adalah 1, kan seperti itu. Jadi bentuknya adalah 17 ditambah 1 itu adalah 18. Nilai 18 yang bisa dibagi 2 adalah 9. Nah, jadi ini 2 ini adalah bernilai dari A, yang ini, dan 9 ini adalah yang M. Jadi, 2 dikali 9x ditambah 2 dikali 9x. Maaf, ini Q ya, maaf. Ini ya, QM, ini QM. Ini nilai 2-nya Q. 9-nya adalah yang M. Ini dianya QM. Biar nanti enggak ambigu di sini juga A ya, di QM. Ini QM sama dengan kongruensi 1 modulo P. Berarti kan 2 dikali P, X ditambah 2 dikali 9 kuadrat dikurang 2 kali 9 kuadrat ditambah 14 kongruen dari 0 modulo 17. X kuadrat ditambah 2, lalu 2 dikali 9, 18X ditambah 18 kuadrat dikurang 18 kuadrat ditambah 14 kongruensi 0 modulo 17. Nah, X kuadrat ditambah 2 dikali 18X ditambah 18X, 18 kuadrat. Kongruensi dari 18 kuadrat dikurang 14 modulo 17. Nah, X ditambah 18 kuadrat, kongruensi 18 kuadrat dikurang 14 modulo 17. Nah, perhatikan di sini ada 18, 18-nya berubah lagi menjadi
1. Karena seperti yang kita ketahui tadi adalah Qm sama dengan 1. Jadi ini 18-nya itu kan berarti kan ini dianya. 2 dikali 9 sama dengan 1 ini. Qm ini sama dengan 1. Maka kembali lagi menjadi 1. Jadi X ditambah 1 kuadrat, kongruensi 1 kuadrat dikurang 14 modulo 17, maaf. X ditambah 1 kuadrat, kongruensi 1 dikuadratkan adalah 1, dikurang 14 modulo 17. X tambah 1 kuadrat, kongruensi dari min 13 modulo 17. Nah, di sini karena dia minus, kita harus menghabiskannya menjadi nilai positif. Jadi 17 dikurang 13 menjadi 4. X tambah 1 kuadrat kongruensi dari 4 modulo 17. Sehingga bagaimana kita untuk menghabiskan kuadratnya? Jadi nilai berapa yang jika dikuadratkan hasilnya 4, yaitu 2. X tambah 1 kuadrat kongruensi dari 2 pangkat 2 modulo 17. Sehingga X tambah 1 kongruensi dari bahwa kalau nilainya pangkatnya pangkat 2, berarti kan bisa dianya positif 2 dikali positif 2, 4. Ataupun juga dengan min 2 dikali min 2 adalah 4. Maka plus minus 2 modulo 17. Sehingga didapat X kongruensi plus minus 2 dikurang 1 modulo 17. Nah, untuk X1-nya kita ambil positif 2 dikurang 1 modulo 17. X1 kongruensi 1 modulo 17. Itu untuk yang X1. Sedangkan untuk yang X2-nya, kita ambil nilai 2-nya negatif. Berarti X2 kongruensi min 2 dikurang 1 modulo 17. Sehingga didapat X2-nya adalah kongruensi min 3 modulo 17. Nah, karena di sini masih dia minus, kita harus menghabiskannya menjadi nilai yang positif, berarti 17 dikurang 13 adalah 14. Maka didapatlah penyelesaian kongruensi kuadratis, yaitu X1 1 modulo 7 dan X2 adalah kongruensi 14 modulo 17. Nah, di sini ada definisi dari residu kuadratis. Nah, jika K, P elemen dari Z dan P lebih dari 0 dan K, P sama dengan 1, maka A, K disebut residu kuadratis modulo P jika X kuadrat kongruensi K modulo P mempunyai selesaian. Sedangkan K disebut bukan residu kuadratis modulo P jika X kuadrat kongruensi K modulo P tidak mempunyai penyelesaian. Oh, maaf Bapak Ibu. Mana dia nih? Nah, ini dia contohnya. Nih, kongruensi X kuadrat kongruensi K modulo 7. Jadi K itu bernilai dari modulo 7 itu yang kita tahu nilainya K sama dengan berarti kan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, penyelesaiannya misalkan ini kita masukkan untuk K. Untuk K, maka kita tentukan dulu X1, X2-nya. Dan untuk K1, berarti K-nya 1. X kuadrat X kuadrat kongruensi K modulo 7. Nah, jadi di sini K sama dengan 1, berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 sisanya berapa jadinya? 1 juga berarti di sini. Berarti X kuadrat kongruensi
1 kuadrat modulo 7. Matikan kuadratnya, berarti kan tinggal X kongruensi plus minus 1 modulo 7. Nah, untuk yang pertama berarti X1-nya kongruensi 1 modulo 7. Nah, untuk X2-nya berarti kan min 1 modulo 7. Nah, karena sini masih minus, kita harus merubahnya menjadi nilai positif. Jadi 7 dikurang 1 berarti 6 modulo 7. Nah, dapatlah dianya bahwa K1 itu merupakan residu dari modulo 7. Nah, ini dia X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Nah, sama juga cara pengerjaannya dengan untuk K sama dengan 2. Nah, untuk K sama dengan 2 berarti kan 7 ditambah 2 itu 9. 9 itu kan sudah bisa nilai berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya 9. Berarti 3. Maka X-nya kan berarti bisa plus minus 3, kan gitu. Plus minus 3. Berarti X yang pertama adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. X sama dengan min 3. Min 3, 7 dikurang 3 adalah X sama dengan 4. Nah, untuk yang K sama dengan 3 tidak ada penyelesaiannya. Misalkan nih, X kuadrat kongruensi dari K modulo 7. Nah, 7 ditambah 3, 10. 10 nilai pangkat berapa yang jika nilai berapa yang bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya 10. Kalau tidak ada, coba dikurangkan lagi. 10 dikurang 7, 3. Nilai berapa yang jika dipangkatkan hasilnya 3? Tidak ada. Maka tidak ada penyelesaian. Begitu juga untuk K sama dengan 4, yang didapat adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Untuk K sama dengan 5 juga tidak ada penyelesaiannya. Dan untuk K sama dengan 6 juga tidak ada penyelesaiannya. Sehingga residu kuadratis modulo 7 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan yang bukan residu kuadratis modulo 7 adalah 3, 5, dan 6. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Maka akan dilanjutkan dengan materinya teorema Euler dan lemma Gauss yang dibawakan oleh Ibu Fitri. Kepada Ibu Fitri, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melanjutkan materi berikutnya. Izin kasih tanggapan dulu, Bu. Ini boleh, Pak. Sebentar lagi kan mati. Kalau boleh sebelum kita mulai pindah ke yang lain, langsung aja dia, Pak,